Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya podcast Sehati kembali lagi, spesial edisi bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Podcast Sehati, kami ada untuk Indonesia hebat. Hari ini podcast Sehati sangat istimewa wargi Jabar karena syutingnya dilaksanakan di kantor cabang. Kenapa kantor cabang? Emang apa ya ada cabangnya? Jadi memang Kanwil Kemenak Jabar itu punya gedung baru yang diresmikan pada 22 November 2023, tepatnya di Jalan Muhammad Ramdan nomor 117 Kota Bandung. Diresmikannya oleh Pak Kanwil langsung wargi Jabar. Dan hari ini sangat luar biasa karena kita kedatangan narasumber yang seorang pendakwah yang sudah melanglang buana. Dia tuh sering sekali pokoknya kegiatan-kegiatan, terus juga aktif di organisasi, seorang ASN juga, dan menjabat sebagai Ketua Tim Peningkatan Kualitas Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam pada bidang Penais Jawa Kanwil Kemenak Jabar, Bapak Haji Effendi Rahmat MAG. Assalamualaikum Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah, saya dulu yang nanya Pak. Boleh, silakan. Kan jadi kan biar saya yang nanya Pak ya ceritanya gitu. Bapak sehat? Alhamdulillah. Puasa? Siap, masih puasa. Masih ya. Sampai jam berapa rencananya Pak puasanya? Ya, sesuai dengan aturan aja. Oh, kan? sesuai aturan. Jangan puasa ayakan. Jangan ya Pak. Kirain ada jadwalnya gitu. Hari ini sampai jam berapa? Enggak ya Pak ya? Wah, sesuai aturan. Insya Allah sampai nanti maghrib ya Sampai Pak. maghrib. Iya, Alhamdulillah kita sedang bersama dengan Bapak Haji Effendi. Kita akan banyak sekali bertanya mengenai puasa. Apa sih puasa gitu? Kenapa sih kita harus puasa gitu? Kadang-kadang orang masih bertanya, kan untuk puasa itu untuk menahan lapar, dahaga ya Pak ya. Padahal untuk sama-sama merasakan penderitaan orang lain. Padahal untuk merasakan penderitaan orang lain itu tidak perlu dengan puasa, betul ya Pak ya? Masih banyak gitu maksudnya. Kenapa harus ada puasa dan bagaimana sih kisah awal mula perintah puasa itu seperti apa Pak Haji? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Warga Jabar yang setia mengikuti podcast Sehati persembahan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat beserta krunya yang luar biasa. Baik, terkait dengan puasa Sinta, kalau kita melihat dalam sejarah ya, saya kutip dalam sebuah buku namanya Kearifan Syariat, sebuah buku yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang diberi pengantar oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Di situ dengan sangat jelas ya, ternyata memang puasa ini juga agama-agama lain pun melaksanakan. Jadi agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, dan mereka itu ada waktunya gitu ya. Kalau misalnya Nasrani itu agama Nasrani itu pada saat terik panas matahari kemudian dia berpuasa. Nah, Yahudi juga sama, bahkan ada hari yang memang Yahudi itu berpuasa seperti hari Sabtu gitu kan. Sehari itu. Makanya umat Islam kalau berpuasa sunnah misalnya Sabtu itu harus dengan Minggu. Oh gitu Pak. Kalau Harus misalnya ada pasangannya gitu ya? nggak boleh Sabtu saja, itu nanti sama dengan puasanya Yahudi. Kalau misalnya hari Jumat dengan Sabtu boleh, atau Sabtu dengan Minggu, Minggu dengan Senin. Jadi jangan sampai cuma satu hari. Berarti kalau harus Senin Kamis harus Senin dua-duanya ya, nggak bisa Senin doang atau Kamis doang gitu? Senin itu tergantung gini situasinya. Kalau misalnya kita yang rutin puasa Senin, Kamis, ya tentunya Senin dan Kamis. Tapi kalau misalnya kita cuma Senin saja juga nggak masalah sih sebetulnya. Karena landasannya pun ketika kita puasa hari Senin, Rasul pun juga berpuasa pada hari Senin. Kenapa? Karena pada hari Senin Rasulullah dilahirkan. Kenapa hari Kamis? Karena Kamis Rasulullah sabdakan amal-amal kita itu disetorkan ke hadirat Allah.
Jadi pemirsa Sehati ya, podcast Sehati Wargi Jabar. Jadi Kamis ini saat waktu amal kita ini dihadapkan ke hadirat Allah. Nah, jadi Yahudi, Nasrani pun juga berpuasa. Nah, bagaimana dengan Islam? Nah, landasannya adalah tentunya perintah Allah. Perintah Allah kalau kita baca dari mulai surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu ada 3 tujuan puasa. 1, la'allakum tattaqun, supaya jadi manusia yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum atau la'allahum yarsyudun, mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan yang ketiga, la'allakum tashkurun, supaya jadi insan yang bersyukur. Nah, terkait ayat puasa Teh Sinta itu turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi maksudnya begini, tahun 2 Hijriah itu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Nah, jadi ayat puasa itu kategorinya adalah ayat Madaniyah. Nah, Madaniyah itu jadi sebuah struktur masyarakat, kondisi masyarakat sudah mapan, dia sudah agak mapan. Jadi ketika di Mekah itu belum ada perintah puasa. Kenapa? Karena fase Mekah itu fase di mana Rasulullah dan para sahabat memperkuat akidah dulu. Jadi iman dulu nih. Coba dibayangkan Desinta, masa itu kan masa jahiliyah. Iya, pada saat itu ya. Iya kan? Masa jahiliyah, orang nggak pintar, mereka sebetulnya pintar orang Arab itu. Cuma sayang dia dari sisi akidah. Dari sisi akhlak ya jauh kan, namanya juga jahiliyah. Nah itulah jadi kenapa kemudian masa itu masa akidah, masa penguatan keimanan, karena memang umat Islam belum banyak, tantangan masih berat. Rasul pun juga kemudian dakwahnya dakwah seputar keimanan, ya kan, mengajak bahkan dari mulai istrinya tercinta kan gitu, para sahabat kan ada yang disebut dalam As-Sabiqun Awwalun, ada yang orang-orang yang mendahului masuk Islam atau orang yang awam masuk Islam, seperti Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat awamnya dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi masa Makkah itu masa penguatan keimanan. Jadi perintah puasa belum turun saat itu. Nah, kemudian ketika Nabi di Madinah pada saat tahun kedua Hijriah baru turun ayat kaitan dengan perintah puasa. Ya, contohlah misalnya saya ambil yang ayat yang populer dulu lah ya. Ayat 183 Al-Baqarah itu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman, wahai insan yang beriman. Yang nggak beriman tidak hai. Nah, itu populer sekali pada zamannya, Pak. Kan begini, orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, ya kan? Makanya tidak dipanggil ya ayyuhal muslimun, tidak dipanggil ya ayyuhan nas, tapi ini spesifik, artinya manusia-manusia istimewa, manusia-manusia yang luar biasa yang mendapatkan panggilan Allah. Berarti yang tidak amanu tidak akan mendapatkan panggilan Allah. Maka jangan heran pada saat puasa itu banyak juga yang tidak puasa. Susah ya Pak? Ya susah. Karena yang puasa itu hanya orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu pasti dia muslim, pasti itu. Tapi orang muslim belum tentu dia beriman. Maka kita nggak usah marah pada orang yang tidak puasa, biarin saja. Jangan ikutan ya. Jangan ikut tidak puasa juga. Ya artinya nemenin gitu ya, Pak. Kalaupun kita tidak puasa dasarnya hukum syara ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan sengaja tidak puasa ya, kalau memang dia tidak puasa karena memang bukan panggilan iman ya terserah urusannya dia dengan Allah kan. Maka tidak perlu kita marah-marah kepada yang tidak puasa. Jadi ketika misalnya waktu itu ya ingat Menteri Agama sebelum Pak Fauzi ya, Pak Fauzi, Pak Lukman Hakim Syekhu pernah mengatakan orang puasa menghormati orang yang tidak puasa. Itu konteksnya sebetulnya, itu substansi. Substansinya apa? Yang puasa itu orang yang beriman. Gak perlulah kita usir dengan yang tidak puasa.
Nggak perlulah kita marah dengan orang yang tidak puasa. Masing-masing aja ya. Masing-masing aja, karena orang yang berpuasa itu orang yang beriman. Maka bahagialah orang yang mendapatkan panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Nah itu landasannya teh. Jadi landasannya adalah orang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah wajibkan kepada orang sebelum kalian. Berarti sebelum Nabi Muhammad pun ada puasanya dengan syariatnya masing-masing tentunya. Maka kita mengenal ada puasa Daud salah satunya ya. Nah, itu kan berarti kan itu Nabi Daud yang berpuasa kan. Sum yauman wa aftiru yauman. Hari ini beliau puasa, besok enggak. Buka. Besoknya lagi puasa lagi. Besoknya lagi sekali ewang. Sekali ewang. Itu kalau sekarang kita bisa puasa Daud luar biasa. Iya ya Pak. Hemat lumayan loh Pak, jangan jajan ya. Jadi ada nilai ekonomisnya ya. Iya kalau dari situ. Apalagi kalau puasanya kayak Nabi Daud. Kalau dalam seminggu berapa kali kita puasa? Lumayan hemat berapa lah kalau ibu-ibu ngitungnya gitu Pak. Berarti Pak yang melatar belakangi itu memang keimanan ya Pak? Keimanan. Itu kunci di situ dulu. Iman dulu. Iman ya. Iman. Nanti dicari yang namanya iman di mana gitu. Beda lagi, wargi beda. Kemudian kalau kita kan sebulan nih Pak ya puasa. Hikmah. Nah, orang yang berpuasa tuh pasti dapat hikmah nggak sih? Atau belum tentu juga, tergantung puasanya apa gimana tuh Pak? Iya. Saya kira setiap ibadah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti mengandung hikmah. Dalam bahasa gayanya itu mengandung filosofis. Jadi hikmah itu sesuatu kebaikan yang terkandung dalam sebuah ibadah, itu ada hikmah, ada kebaikan. Setidaknya ada beberapa kebaikan ya orang yang berpuasa atau hikmah itu. Yang pertama, dengan puasa itu mengantarkan menjadi manusia yang bertakwa. Kan goalnya itu kan la'allakum tattaqun, itu goalnya ya. Dan bahasa Arab itu la'alla litaroji, jadi sebuah harapan yang insya Allah jadi. Maka ketika kita berpuasa, ketika saum atau siap dengan iman, nah amanu tadi ya, maka nanti goalnya itu la'allakum tattaqun, akan menjadi manusia yang bertakwa. Nah orang takwa itu kan orang yang takut kepada Allah. Dia akan menjauh dari perbuatan maksiat, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka hakikat dari takwa itu kata Imam Al-Ghazali adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Nah itu kebaikan dari puasa. Yang kedua, orang yang berpuasa itu wargi Jabar, itu akan mengantarkan ke muraqabah. Itu bahasa tasawuf itu Sinta. Itu tinggi itu. Berat ya Pak ya? Berat. Nanti saya baca dulu tasawufnya. Baca nanti. Apa sih muraqabah itu? Merasa diawasi Allah. Nah ini goalnya ini betul. Jadi sebetulnya puasa itu kalau landasannya iman dan wahtisaban, maka akan ihsan dia. Landasannya iman, landasannya mengharap pahala dari Allah, maka akan ihsan. Apa itu ihsan? Beribadah kepada Allah seperti kita melihat Allah. Kalaupun kalian tidak melihat Allah, Allah itu melihat kita, kan gitu. Jadi kalau kita sholat, hadirkan Allah itu di hadapan kita. Ketika kita puasa, hadirkan Allah di hadapan kita. Maka orang yang berpuasa itu kan istimewanya apa? Ibadah rahasia yang tahu cuma dirinya dengan Allah. Dalam hadis qudsi itu, as-saumu li wa ana azibi. Puasa ini untukku kata Allah, dan aku yang punya otoritas memberikan pahala. Pahalanya seberapa besar? Gimana Allah? Apa ukurannya? Keikhlasan. Maka itulah imanan wahtisaban akan melahirkan ihsan, muraqabah, merasa diawasi Allah. Dan yang ketiga itu akan menumbuhkan sifat malakiyah. Jadi sifat malaikat. Ingat nih, manusia ini kan ada dua sisi ya. Ada sisi malaikat, ada sisi syaitan. Saya banyaknya yang mana ya? Di mana kita ini? Yang mana yang dirawat ya Pak? Coba sahabat Jabar, di mana posisi kita ini? Kita berada dalam dua sisi, unsur malaikat, kemudian unsur setan. Ada sifat malaikat, ada sifat setannya. Ada itu. Seimbang ya. Nah, bagaimana? Nah, makanya kita kenapa puasa? Nah, puasa itu akan mampu mengendalikan sifat
syaitonia ini Sayutonnya kalau bulan puasa di kerangkeng katanya. dikerangkeng. Ya tentu dikerangkeng. Jadi jangan kalau takut misalnya ya. nggak puas, kalau misalnya tergoda itu jangan nyalakan setan. Emang dianya aja ya. Berarti kesalahan dia sendiri. Iya ya betul ya. Kesalahan dia sendiri. Jadi sifat malakiyah. Jadi makanya kalau kita landasan puasanya iman itu insya Allah ya sifat malaikat. Jadi sifat-sifat yang baik itu akan tertanam. Tapi kalau kita nggak berpuasa, dalam artian kita tidak berpuasanya tidak ada halangan syar'i, halangan menurut hukum syara, ya, maka ya dosa buat Anda, kan gitu. Ya, maka betul perintah puasa itu hanya orang yang beriman saja, betul itu manusia yang istimewa. Luar biasa. Nah kalau ini Pak, larangan-larangan ketika bulan puasa tuh apa saja selain tidak boleh makanan minum, tidak boleh gibah gitu ya Pak? Nah, jadi sahabat Wahdi Jabar, memang saya kira ini sudah maklum dan mafhum ya. Ya standar kita kalau batal itu ada dua sebetulnya, ada batal puasanya. Ya, artinya memang batal puasa dalam artian makan, minum, berhubungan suami istri kan gitu. Itu jelas batal. Muntah dengan sengaja itu jelas batal. Memasuk sesuatu yang disengaja tanpa ada uzur itu juga bisa membatalkan. Ya. Kemudian ada yang membatalkan pahala puasa. Nah ini tadi saya apa saja? Apa tuh Pak tuh? Kalau katibu bohong. Puasanya sah dia dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau sampai maghrib. Dimulai subuh nepi ka dua bedugong adan maghrib sah puasanya. Tapi ketika dia berpuasa dalam perjalanan dia puasa apa yang dia lakukan? Bohong kepada orang tua, bohong kepada sesama, bohong kepada atasan. Atau itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya batal. Berarti kan sia-sia. Sayang banget ya Pak ya. Sayang itu apa bohong. Apalagi yang kedua al-ghibah. Apa tuh ghibah? Dikruka akhaka bima yukrih. Kita membicarakan aib orang lain, hati-hati. Sharing, kalau sharing Pak konsepnya Apa itu. tuh sharing ini seperti apa dulu? Jadi ya membicarakan teman tapi sharing gitu. Nah, kalau tujuannya sharing untuk kita di situ mendapatkan pelajaran, ya salah saja. Seperti hanya kenapa dalam Al-Quran bicara tentang Fir'aun, bicara tentang Qarun, bicara tentang Sa'labah. Kan sepertinya Quran menggibah ya. Padahal bukan Quran itu menggibah, Quran memberikan contoh. Ini sosok manusia kayak Fir'aun akan seperti ini akibatnya. Ini sosok Qarun akan seperti ini akibatnya. Ini sosok Sa'labah akan seperti akibatnya akan seperti ini. Itu buat pelajaran saya kira. Tapi kita ini kan ribahnya ini tujuannya apa coba? Ingin menjatuhkan, merendahkan, menghinakan manusia, menghinakan orang lain. Ini yang nggak boleh. Jadi kita punya tujuan. Tapi kalau cuma sekedar jangan seperti itu kok, jangan seperti itu dong. Oh, kenapa begini? Perbuatannya begini, oh itu kan salah kan, jangan sampai seperti itu. Jadi ghibah, kemudian bohong, apalagi sumpah palsu, ya kan, ngadu domba, provokator, hati-hati itu ya provokator. Terus sekarang tuh banyak provokator bukan cuma di mulut tapi di jari. Di jari. Iya kan? Ada misalnya yang lagi viral di TikTok atau di sosmed ikut komen, "Ih dasar kamu ya," cenah gitu. Itu waspada itu. Kita sekarang ini kan dituntut bukan hanya menjaga lisan, bukan hanya menjagamu, tapi juga menjaga jari-jari kita. Jadi jari-jari kita ini ketika kita men-share, ya, memposting di situ informasinya hoax, kemudian mengandung provokasi, mengandung fitnah, itu jelas itu sama itu juga ghibah itu, bukan ghibah, namimah itu mengadu domba. Adu domba. Bisa membatalkan pahala puasa. Jadi hati-hati wargi Jabar, jangan sampai tangan kita ini men-share sesuatu yang tidak baik, tidak bahaya ya Pak ya. Hoax. Kalau gitu Pak, amalan untuk bulan puasa itu apa aja tuh Pak? Amalan ya, baik. Jadi amalan yang wajib itu perintah Allah tadi apa? Saum ya, puasa itu wajib dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau sampai maghrib lah. Kemudian yang kedua yang menambah amalan kita adalah qiyam Ramadan. Istilah yang populer adalah sholat sunnah tarawih. Nah, jadi kalau kita puasa pagi, bukan pagi ya, subuh sampai maghrib, kemudian malamnya kita qiyam Ramadan. Nah,
Bahkan dalam hadis, man qama Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri pada waktu malam melaksanakan salat Isya berjamaah, melaksanakan tarawih berjamaah, witir berjamaah, tahajud, hajat, taubat malamnya. Lengkap ya. Lengkap tuh. Amalannya itu lengkap langsung ya. Luar biasa. Iman dan karena pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dosa yang terdahulu, dosa yang pokoknya dosa-dosa Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat dulu lah nanti ya wargi ya tuh apa aja semuanya. Jadi ibadah-ibadahnya semua ditunaikan, jadi wah luar biasa. Keutamaan bulan Ramadannya full gitu kayaknya. Jadi tadi apa? Saum, qiyam, kemudian apa lagi? Tadarus, jangan lupa tadabbur Al-Qur'an. Kenapa Nabi itu tadarus juga? Nabi bertadarus, malaikat Jibril mendengarkan tadarus Nabi. Akhirnya malaikat Jibril pun sama bertadarus. Jadi Rasul bertadarus, Nabi pun bertadarus. Apa sih tadarus itu? Ya salah satunya yang gampang saja lah bahasanya membaca. Di dalamnya ada tilawahnya, membaca saja dulu. Ya, Nabi membaca Al-Quran, malaikat Jibril membaca Al-Quran. Maka sahabat pun juga sama, Teh Sinta, membaca Al-Quran juga, tadarus juga. Apa gimana caranya coba sahabat itu? Jadi sahabat itu gini, baca Quran 10 ayat nih ya. 10 ayat nih, ini wargi Jabar. Jadi 10 ayat dibaca, berhenti tuh. Baca terjemahnya. Nah, dan demikian juga kalau kita menerapkan hal seperti bagus. Jadi jangan lupa tadarus, dan jangan lupa ini juga menyempurnakan puasa kita apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah dulu nih yang spesifik ya. Kalau kita bicara zakatnya banyak, tapi salah satunya yang kaitan dengan Ramadan adalah zakat fitrah. Jangan lupa, dan ditutup dengan salat Idul Fitri. Itu aja, pada ayat ditutupnya itu. Jadi awalnya puasa, nanti akhirnya itu dengan pelaksanaan salat sunnah Idul Fitri ya di awal tadi. Kenapa Pak zakat fitrah itu adanya di bulan Ramadan? Kenapa nggak di bulan yang lain juga gitu? Iya, ya karena memang secara syariat zakat fitrah itu tujuannya apa coba? Tuhratul lisaim minal rafas wal lagwi, mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor ya. Rafas itu rafas itu sebetulnya menghindari dari perbuatan keji ya, rafas itu ya, kata-kata kotor. Bahkan ada lagi yang cenderung pikiran-pikiran kotor gitu ya. Kemudian lagwi ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Nah, jadi zakat fitrah tujuannya mensucikan orang yang berpuasa. Yang kemudian yang kedua apa? Memberikan makan kepada orang miskin, tuhmatul lil masakin. Maka zakat fitrah ini hanya ada dalam bulan suci Ramadan. Untuk apa? Karena untuk menyempurnakan ibadah saum kita yang kurang tadi itu. Ketika puasa masih kita bohong, kadang ngucapin kata-kata yang kotor, yang tidak bermanfaat. Maka zakat fitrah lah yang akan nanti menyempurnakan itu, mensucikan kita. Jadi zakat fitrah itu hanya ada pada saat bulan suci Ramadan. Itu selain kan itu nggak ada. Tadi Bapak bilang untuk menyempurnakan. Nanti boleh Pak banyak-banyak gitu apa gimana tuh Ya Pak? enggak lah, ada ukurannya lah. Oh gitu. Ukurannya. Karena kalau zakat fitrah itu jelas ukurannya sesuai dengan dalam fikih, bahasa fikih. Dalam bahasanya kan bahasanya satu so ya, soan. Satu so itu kalau diukur 2,176 kg. Seringkali kita menggenapkan saja menjadi 2,5 kg atau 2,5 kg. Kalau diliterkan 3,5 liter. Nah, itulah yang disebut so'an. Nah, apa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah? Nah, zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i itu harus muktitin, harus makanan pokok. Kalau kita makan pokoknya apa? Beras. Kalau di Arab Saudi apa makan pokoknya? Belum apa? Nggak bukan ya, ada bisa kurma kan? Iya. Ya, bisa kurma lah ya contohnya, walaupun Arab Saudi juga sama kan makan nasi juga kan. Ya misalnya kurma, gandum. Kalau yang makan pokoknya gandum ya gandum. Ya kalau kita udah beras lah ya berapa? 2,5 kilogram berarti atau ya. 3,5 liter. Itu satu orang. Jadi Uang bisa Pak? nah, mengenai uang memang ada pendapat yang membolehkan. Madhab Hanafi itu membolehkan. Boleh. Nah, sehingga begini bahasanya itu memang ini ada sedikit khilafiyahnya begini. Ketika apakah ini bahasanya konversi?
Kalau bahasanya kita mau ikutin hitungnya Arabnya itu, kita kan begini ngitungnya nih. 2,5 kilogram itu kan tergantung harga beras satu kilonya berapa, ya kan? Berapa sih sekarang beras? 16 atau 17.000 ya? Beras yang bagus, jangan beras yang ini bagus lah. Aduh, Bapak, saya ketahuan cara masak atau nggak tahu asli, kalau nggak salah 19.000 mungkin ya. Mungkin. Tinggal dikalikan kan. Nah, dikalikan kemudian diuangkan. Nah, kalau diuangkan berapa? Nah, nanti kita tunggu dulu supaya yakin, tunggu edaran dari Basnas ya. Nanti keluar tuh. Nanti keluarnya kapan tuh biasanya, Pak? Ya secepatnya, mudah-mudahan secepatnya keluar. Karena saya kira UPJ kan di DKM itu kan sedang nunggu kan, edaran. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat lah. Nah, diuangkan berapa nanti? Ya kan, tergantung dari harga beras. Tapi beginilah, lepas dari urusan khilafiyahnya, tapi apakah kemudian boleh kita diuangkan? Itu menurut madhab Hanafi itu dibolehkan. Ya. Tapi afdolnya, nih. Bagusnya memang tetap pokok ya. Makanan pokok itu menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau tetap diuangkan ya silakan saja. Jadi nggak apa-apa ya. Menyesuaikan dengan atau mengkonversi atau apa Ini Pak, banyak juga yang misalnya zakat fitrahnya tuh nggak lewat badan gitu. Misalnya kalau misalnya ada lewat masjid gitu ya. Ada juga yang misalnya langsung aja ke orangnya, misalnya ada yatim pinggir tetangga rumahnya langsung kasih gitu, boleh ya Pak? Boleh pada dasarnya bisa perorangan, kita langsung bisa melalui lembaga, ya kan? Baiknya lewat mana? Dua-duanya boleh, sama aja. Nggak masalah. Jadi nggak usah kita memperdebatkan apakah mau perorangan, dia mau langsung ngasihkan kepada fakir miskin atau mau dititipkan ke lembaga. Tapi kalau kita bicara sebaiknya, sebaiknya dalam artian supaya kelihatan melembaga, maka salurkan ke DKM melalui lembaga, melalui unit pengumpul zakat atau panitia penerimaan zakat atau apalah namanya di DKM. Sinta nih nitip zakat fitrah. Tapi jangan zakat fitrah saja tuh, tambah infaknya gitu kan. Itu kan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan ya Pak ya. Waktu di bulan Ramadan ditutup dengan sodako jatuhnya ya Pak ya. Betul. Jadi kita yang wajibnya untuk menyempurnakan saumnya itu dengan zakat fitrah, kemudian tambah dong infaknya, kan gitu kan, infak. Jadi maka saat Ramadan menjelang akhir Ramadan mau Idul Fitri, zakat fitrah kita tunaikan gitu kan, tambah dengan infaknya, kan gitu, tambah dengan sedekahnya dan lain sebagainya. Itu kan cakep lah. Iya. Biar makin bagus gitu ya Pak. Bulan Ramadannya diterima dengan ambil keberkahannya maksimal gitu. Bapak, ini terakhir ya Pak ya. Pesan untuk umat muslim di bulan Ramadan tahun ini itu seperti apa? Ya. Baik. Wargi Jabar, pecinta podcast sehati. Tentunya di bulan Ramadan ini yuk kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Ya, bermuhasabah diri kita manusia yang banyak kekurangan, banyak khilaf, banyak salah, bukan insan yang sempurna. Maka manfaatkan untuk introspeksi diri, bermuhasabah. Yang kedua, tingkatkan terus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus luar biasa daripada waktu-waktu yang lain. Karena Ramadan cuma 29 hari atau 30 hari. Cuma sebentar. Sayang kalau kita sia-siakan Ramadan ini dengan perbuatan yang tidak ada guna dan manfaatnya, ya. Kedua, jadi yang ketiga, terus eratkan persaudaraan di antara kita, ukhuwah di antara kita, ya, persaudaraan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan atas dasar iman, atas dasar agama, atas dasar kemanusiaan, atas dasar kebangsaan. Kita rekatkan lagi, kita kembali lagi untuk menguatkan persaudaraan, wujudkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang plural, bangsa yang beraneka ragam, tapi tetap dalam satu tujuan, ya. Kita akan istiqomah menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang 45, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga NKRI. Ini penting.
Jadi dalam suasana seperti ini, keragaman di dalam bahasa Menteri Agama, kita semua sepakat kita terus memoderasi ya, memoderasi beragama, bertawasud, supaya puasa kita ini outputnya ini tidak hanya untuk untuk diri kita, tapi juga ada kebermanfaatan, kemaslahatan buat bangsa dan negara kita. Insya Allah puasa kita tahun ini mudah-mudahan Allah nilai, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Kita semakin takut kepada Allah, semakin takwa, dan semakin mantap deh iman kita kepada Allah. Amin, amin. Ya, Bapak terima kasih untuk sharing mengenai bulan Ramadan ya Pak ya. Mudah-mudahan juga wargi Jabar di rumah bisa sama-sama semangat untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan full 30 hari atau 29 hari. Semangat terus puasanya, sampai ketemu lagi di podcast Sehati edisi bulan Ramadan 1445 Hijriah. Podcast Sehati, kami ada untuk Indonesia hebat.